kepada kita manusia dengan tema Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau merenungkan tema ditunjukkan Allah kasih karunia-Nya, dan bahan renungannya diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang masih memberkati kami hingga saat ini. Kami boleh bersuka cita, Tuhan ingatkan kami untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan ajari kami anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya kami mampu mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami boleh melakukan buah-buah firman Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami serahkan hidup kami serahkan renungan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau merenungkan, kita mau memaknai betapa besar kasih Allah kepada kita manusia dengan tema Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya, atau Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia. Dan bahan renungan kita yang diambil dari Efesus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana kasih Allah kepada kita semua manusia yang sudah diselamatkannya. Tentunya bahan renungan yang diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga ini sangat jelas sekali menceritakan tentang dosa manusia ataupun dosa yang dilakukan perpulungan ataupun jemaat Efesus. Tentunya bahan renungan ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus mengingatkan
jemaat Efesus supaya mereka bertobat dari dosa-dosanya. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dijelaskan bahwa begitu besar dosa-dosa yang dilakukan manusia sehingga manusia lupa untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan di ayat pertama sampai ayat yang ketiga, Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya di Efesus sebagai kota yang sangat terbesar. Pada saat itu Efesus terkenal dengan kota yang sangat besar, terkenal sekali perdagangannya, sehingga jemaat yang pada saat itu terkenal dengan materialistis, merajalela luar biasa di perpulungan Efesus. Dan yang kedua, terjadi penyembahan Dewi Artemis dalam jemaat Efesus. Tentunya hal inilah yang membuat Rasul Paulus menulis surat Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, di dalam ayat ini menceritakan bahwa kasih Allah yang besar kepada manusia. Kita yang telah mati dihidupkan kembali bersama-sama Kristus oleh Allah. Kita sudah mati karena dosa, tetapi karena kasih Allah kepada kita, sehingga kita sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Kita sudah dibangkitkan dari dosa-dosa kita. Sehingga jelas sekali, karena kasih Allah, maka kita diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya kita yang berdosa diselamatkan. Karena dosa manusia, hubungan Allah dan manusia menjadi rusak. Hubungan Allah dan manusia menjadi sangat jauh. Tetapi karena kasih Allah, Tuhan mengutus ataupun memberikan anaknya yang tunggal sebagai tanda supaya kita manusia berdosa diselamatkan oleh Allah. Melalui anaknya, melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, maka kita sampai pada saat ini masih beroleh kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, ini menceritakan bagaimana inisiatif Allah sendiri yang langsung memberikan kasih karunia kepada kita manusia. God's mercy ataupun grace dan anugerah. Di dalam ayat 8 sampai 10 diingatkan bahwa keselamatan yang ada pada kita saat ini itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan hasil jerih lelah kita, tapi itu karena anugerah. Cuma-cuma yang diberikan Tuhan kepada kita manusia yang berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tahu bagaimana pertama kali Allah menciptakan manusia, bahwa kita adalah imago Dei. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Tapi karena kejatuhan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, yang tidak mampu menahan hawa nafsunya, sehingga ia memakan buah terlarang, dan pada saat itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kita yang hidup di dunia ini, kita juga masih hidup di dalam dosa. Tentunya di dalam ayat 8 sampai 10 dikatakan bahwa sekeras apapun usaha kita, sekuat apapun tenaga yang kita lakukan, tidak akan bisa membawa kita selamat kecuali daripada anugerah itu sendiri yang sudah menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah menerima anugerah daripada Allah. Saat ini kita sudah menerima keselamatan daripada Allah. Dan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, di ayat yang terakhir dikatakan tugas kita melanjutkan pekerjaan Allah. Tugas kita melanjutkan tugas ataupun yang sudah Allah lakukan terlebih dahulu sebagai tanda ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Makanya di dalam Matius 28 ayat 19 yang jadi amanat agung bagi kita
Di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah amanat agung pesan Yesus Kristus kepada kita semua manusia yang sudah diselamatkan, supaya kita pergi mewartakan kabar baik, mewartakan bahwa Yesus begitu baik kepada kita yang sudah berdosa, bahwa Yesus sudah mengorbankan dirinya supaya kita bisa selamat. Tentunya ini menjadi tugas kita bersama, kita yang meneruskan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sehingga kita layak di hadapannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam minggu letare ataupun minggu lihatlah kebaikan Tuhan yang kita masuki pada saat ini. Hari ini kita belajar, hari ini kita melihat bahwa begitu besar kasih Allah kepada saya, kepada kalian, dan kepada kita semua, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dari dosa ataupun maut. Tentunya ibas minggu letare indah, kita belajar bahwa hari ini kita sudah melihat begitu banyak kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan tugas kita hari ini adalah melanjutkan amanat agung, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang sudah lebih dahulu Tuhan Yesus lakukan buat kita semua. Tentunya di dalam kehidupan ini kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Tentunya kita belajar bahwa dalam minggu ini kita diingatkan bahwa hidup kita harus penuh dengan kasih, karena Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Hidup kita harus penuh dengan pengorbanan, karena Tuhan yang lebih dahulu mengorbankan dirinya kepada kita. Tentunya di dalam menjalani kehidupan ini begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Tapi dikatakan, janganlah takut. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tentunya kita akan dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini. Sehingga pada akhirnya nanti ketika Tuhan datang menjemput kita kembali, kita benar-benar layak untuk bersama-sama dengan Dia di kerajaan surga, di tempat yang sudah Tuhan janjikan buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata terakhir di dalam firman Tuhan hari ini, ditunjukkan Allah kasih karunia-Nya, bahwa dalam firman Tuhan yang boleh kita baca, dalam firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini, dalam pesan Paulus di jemaatnya di Efesus, menyatakan bahwa kita harus mampu menyatakan kasih di dalam dunia ini. Jadi ketika kita mau diangkat ataupun dinyatakan menjadi anak-anak Allah, tentunya kita juga harus sanggup melakukan kehendak-kehendak Allah di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa kami sampaikan sebagai renungan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita tutup renungan ini di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Allah yang penuh dengan kasih. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh merasakan bahwa begitu banyak kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami juga mampu mengasihi sesama kami sebagaimana Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami juga mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami boleh melakukan yang terbaik di dalam hidup kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di atas segalanya. Begitu banyak sekali dosa pelanggaran yang kami lakukan, ampunilah segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat daripada-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.